Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumul itsnain, 27 min syahril Muharram 1445. Mazilna fi darsina fi kulliyatil aqidah fil mabhath al-akhbarus sahihah fi sifati ru'yatillah fi arasatil qiyamah au fi yaumil akhirah. Famabhatsuna fil bab ats-tsamin, di bab yang ke-8, al-muslimuna yarawna rabbahum fil jannah, maka kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa Ala di dalam surga. Maka pendalilannya telah kita lewati, pendalilan dari Al-Quran. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan pendalilan yang kedua di dalam hadis dari tatbik ayat tersebut di hadis Muslim yang telah dihafal dari Suhaib ibnu Sinan, bahwa Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada ahlu surga, hal azidukum syai'an, wahai penduduk ahlu surga, tidaklah kalian menginginkan aku menambah kalian kenikmatan? Maka berkata ahlu surga, akan mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa adkhaltal jannatak wa tunajjina minan nar. Maka wahai Allah, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan engkau telah memasukkan kami kepada surga dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Maka kenikmatan apalagi di balik ini semua? Maka kaum muslimin merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan atas kenikmatan. Fayakshiful hijab, maka di saat kasyafa yakshifu, Allah membukakan tabir yang menutup antara dia dengan makhluknya, maka disebutkan fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ilallahi jalla wa ala. Tidak ada kenikmatan yang puncak prima kecuali di saat seluruh kaum muslimin melihat Allah di surga. Ini kenikmatan puncak prima. Kemudian disebutkan riwayat yang lain yang madarnya kepada Hammad ibn Salamah dari Thabit al-Bunani dari Abdurrahman. Maka disebutkan Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka inilah poin pendalilan dari hadis ini. Kemudian barakallahu fikum, hadis ini dalam keadaan sanad yang sahih, maka tidak diragukan lagi kesahihannya. Kecuali di sana ada ucapan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi berkata di sunannya, di Sunan At-Tirmidzi, dari segi faidah hadisiyah, hada hadithun innama asnadahu Hammad ibnu Salamah wa rafa'ahu wa rawa Sulaimanu ibnul Mughirah wa Hamad ibnu Zaid hadal hadith an Thabit al-Bunani an Abdurrahman ibni Abi Layla qawlahu. Maka kata Imam At-Tirmidzi mengisyarahkan ingin mendoifkan atau seakan-akan pendoifan hadis ini, bahwa Hamad ibnu Salamah meriwayatkan kepada Thabit dalam keadaan menyebutkan marfu kepada Nabi.
Namun di jalan yang lain dari Hamad ibnu Zaid dan juga dari Sulaiman ibnul Mughirah, keduanya meriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abi Layla qaulahu, dari ucapan dia. Maka ini adalah isyarah kepada riwayat Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, di mana Imam At-Tabari meriwayatkan tafsirnya dari Hamad ibnu Zaid dan Mu'tamir dan dari Ma'mar dan Sulaiman ibnul Mughirah. Semuanya ketiganya meriwayatkan dari Thabit al-Bunani dari Abdurrahman. Jadi ada 3, juga Ma'mar Ibnu Rashid al-Azdi. Maka ketiganya meriwayatkan dari Thabit al-Bunani dari Abdurrahman ibni Abi Layla dari ucapannya, qala lil ladina ahsanul husna wa ziyadah an-nadhar ila wajhi rabbihim. Maka kita katakan ilah seperti ini bukan qadihah. Maka di ilmi mustalah hadis telah kita bahas bahwa illatul hadis, penyakit hadis terbagi menjadi 2. Ada penyakit hadis yang illah qadihah, yang mewajibkan untuk mendhaifkan hadis tersebut, dan ada illah ghairu qadihah, yang tidak menyebabkan kedhaifan kepada hadis tersebut. Dan di sini tu'tabar illah ghairu qadihah. Kenapa? Li'anna riwayah al-jamaah maqtu'ah ila qaul tabi'i la tu'illu riwayah Hamad ibni Salamah marfu'an li amrin. Karena ucapan tadi dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, dari ucapannya maktu, bukan ucapan Nabi tetapi semuanya meriwayatkan ke Ibni Abi Layla, itu tidak mempengaruhi kedhaifan riwayat Hamad ibnu Salamah dari berbagai segi. Segi yang pertama, rutbahnya Hamad ibnu Salamah di jarh wa ta'dil arfa min as-siqah. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in, siqatun sabtun. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Dan perkara yang kedua, riwayatnya dari Thabit al-Bunani khusus mempunyai maziyah khassah. Limada? Li'annahu min asbatin nas fi Thabit al-Bunani. Seperti ucapan Yahya ibnu Ma'in, asbatun nas fi Thabit al-Bunani Hamad ibnu Salamah. Bahkan telah dinaskan oleh para ulama, ana qaulahu fi Thabit muqaddam ala ghairihi indal ikhtilaf. Bahkan dinaskan para ulama jika berselisih murid-murid dari Thabit. Seperti di sini, tadi murid dari Thabit meriwayatkan 3. Siapa saja? Ma'mar, Hamad ibnu Zaid, dan Sulaiman ibnul Mughirah meriwayatkan dari Thabit. Dikatakan ucapan ayat tadi liladina ahsanul husna wa ziyadah di hadis Suhaib bukan hadis Suhaib tetapi maktu dari ucapan Abdurrahman ibnu Abi Layla. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hamad ibni Salamah dari Thabit dari Abdurrahman ibni Abi Layla, dinaikkan kepada Suhaib ibni Sinan kepada Nabi marfu. Maka riwayat marfu dari Hamad ibni Salamah, kemudian riwayat yang maktu dari riwayat 3 selain dari Hamad ibnu Salamah, maka mana yang kuat? Maka telah dinaskan oleh Yahya ibnu Ma'in, man khalafa Hamad ibnu Salamah fi Thabit fal qaul qaul Hamad. Siapa yang menyelisihi ucapan murid-murid Thabit, maka ucapan Hamad ibnu Salamah yang benar. Ini ucapan Yahya ibnu Ma'in. Dan begitupun Ali ibnul Madini mengatakan, lam yakun fi ashabi Thabit asbat min Hamad ibni Salamah. Kemudian summa, dan summa yufidu tartib. Summa ba'dahu Sulaiman ibnul Mughirah. Summa Hamad ibnu Zaid ba'dahu.
Maka di sini disebutkan oleh Ali Ibnul Madini, jago ilal. Dia telah periksa bahwa periwayatan Sabit yang paling kuat Hamad Ibnu Salamah number one. And the second siapa? Sulaiman Ibnul Mughirah. And the third adalah Hamad Ibnu Zaid. Maka the first, the second, the third maknanya urutan. Pertama Hamad Ibnu Salamah dulu, baru Sulaiman Ibnul Mughirah, baru setelah itu Hamad Ibnu Zaid. Maka di sini jelas ucapan Hamad Ibnu Salamah mempunyai kekuatan tersendiri. Oleh sebab itu Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan Hamad Ibnu Salamah asbat fi Tsabit min Ma'mar. Bahkan tadi khilaf dari tiga itu diantaranya Ma'mar juga. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa dia lebih kuat juga dari Ma'mar. Maka jika berselisih antara Ma'mar dengan Hamad Ibnu Salamah pada hadis Tsabit Al-Bunani, jelas ucapan Hamad Ibnu Salamah dikedepankan daripada Ma'mar. Wa ala hada barakallahu fikum, dari ini semua yahtamil ana aslal khobar marfu'an min Suhaib fakhtasarahu Ibnu Abi Layla indal hajah kal muhadarah au muraja'atil hadis fakataba tulabahu minhu ikhtisaran. Maka asal hadis ini marfu dari Ibnu Abi Layla kepada sahabat Suhaib Ibnu Sinan kepada Nabi. Namun kok ada yang menulis dari muridnya Tsabit Al-Bunani seperti tiga tadi, bahwa ini ucapan Abdurrahman Ibnu Abi Layla, dikatakan mungkin yang ditulis oleh Tsabit pada saat itu dari muhadarah atau dari soal jawab fatwa. Karena muhadarah, soal jawab, fatwa, khutbah Jum'ah kebanyakan mungkin tidak disebutkan sanadnya, apalagi mereka para tabi'in tidak menyebutkan sanad kepada sahabi karena ma'ruf hadis ini dari Suhaib Ibnu Sinan, tidak ada riwayat yang lain. Maka Abdurrahman Ibnu Abi Layla memberikan riwayat yang maktu tanpa menyebut kepada Nabi, padahal hadis ini asalnya marfu, diketahui oleh semua orang. Maka kita katakan ilah ini ilah ghairu qadihah. Maka di sini pun kita bisa memberikan contoh dari pelajaran kita yang lalu, telah kita berikan contoh-contoh ilah ghairu qadihah di pelajaran Syarah Baiquniyah. Di sana ada ilah yang qadihah. Seperti ilah yang qadihah riwayat Abu Ubaidah dari bapaknya. Maka kebanyakan anak itu mendengar dari bapak. Lalu Abu Ubaidah anaknya Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari bapaknya. Disebutkan oleh para ulama lam yasma syai'an min abihi, tidak mendengar